Tuh, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur pada Allah Ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, dan segenap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu Saudara jamaah pengajian rutin Masjid Nurul Iman rahimakumullah. Materi kajian kita yaitu tentang akidah. Akidah yaitu tentang keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal imanu bitahalli wala bitamanni." Bicara tentang iman itu bukanlah bicara tentang tahalli, perhiasan, bukan bicara tentang casing, wala bitamanni, bukan pula bicara angan-angan. Wa innamal iman ma waqara fil qalb wa saddaqahul amal. Melainkan iman itu adalah apa yang bersemayam di hati dan dibenarkan oleh amal perbuatan. Jadi kaitan antara iman dan Islam, iman itu adalah motornya, penggeraknya di hati. Islam itu adalah amaliyah lahiriahnya. Makanya kalau kita, apa itu Islam? Islam itu adalah al-istislam lillahi bitauhid, yaitu kita menyerahkan jiwa raga kita untuk mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dan mentaatinya, serta membebaskan diri kita dari hal-hal yang termasuk syirik. Itu yang dimaksud dengan iman dan Islam. Dan iman Islam ini adalah satu kesatuan yang harus ada. Karena kita tahu agama Islam kita ini adalah agama lahir dan batin. Lahiriah itulah dia, amalan-amalan agama Islam kita. Sedangkan batin itulah dia akidah kita. Nah, untuk masalah batin yaitu akidah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu kita hanya meyakini apa-apa yang Allah dan Rasul sampaikan kepada kita, baik langsung melalui Al-Quran ataukah melalui hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Islam yaitu bukti kita sebagai orang yang punya iman itu, maka kita buktikan dengan amal perbuatan kita. Dari ajaran-ajaran agama Islam, baik berupa perintah maupun larangan, maka ada 5 ajaran pokok atau yang kita kenal dengan rukun Islam, yaitu 2 kalimat syahadat, kemudian yang kedua menegakkan sholat, yang ketiga melaksanakan zakat, yang keempat puasa pada bulan Ramadan, yang kelima menunaikan ibadah haji bila mampu. Nah, inilah dia. Ini 5 rukun Islam yang mutlak harus kita pelihara dan harus kita jaga. Pertama, syahadat, yaitu kita mengikrarkan baik dengan hati dan lidah kita bahwa tidak ada zat yang berhak untuk disembah kecuali hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita wajib untuk meyakini bahwa sembahan-sembahan selain Allah itu adalah batil, tidak benar. Begitu pula melakukan ibadah-ibadah kepada selain Allah itu adalah batil. Nah ini, jadi di dalam hati kita sebagai seorang muslim dan muslimah
maka kita meyakini bahwa agama yang lain itu adalah agama yang batil. Agama yang hak itu cuma agama Islam. Tapi pada saat kita bernegara, berbangsa, kita seperti bangsa Indonesia ini, keyakinan kita meyakini bahwa agama yang lain itu adalah batil. Tapi sebagai bangsa Indonesia, kita mengakui bahwa negara kita ini tidak hanya Islam agamanya, melainkan yang sudah diakui itu ada 6 ya. Ada Islam, kemudian Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah itu. Dan dalam kita bernegara, berbangsa ini, kita harus saling menghargai. Apalagi kita tahu bahwa bicara tentang masalah akidah, bicara tentang masalah keimanan, itu bukan mau-maunya kita, melainkan harus ada hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini penting ini Bapak Ibu. Jadi untuk seseorang itu menjadi muslim ataukah tidak, itu kembali ada hidayah ataukah tidak. Dan jangan ada di antara kita berpikir untuk memaksakan orang lain untuk menjadi seorang muslim dan muslimah. Tidak. Jangankan kita, para nabi dan para rasul pun tidak ditugaskan oleh Allah untuk memaksakan orang lain agar menuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini, kalau seandainya kita manusia bisa meyakinkan dan bisa merubah akidah seseorang, nampaknya yang paling bisa itu adalah para nabi dan para rasul. Tapi faktanya tidak demikian. Coba lihat itu seperti Nabi Nuh alaihi salam, seorang nabi, seorang rasul, satu dari 5 ulul azmi. Ternyata beliau tidak bisa merubah akidah istri beliau. Beliau juga tidak bisa merubah akidah putra beliau. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam juga tidak bisa merubah akidah ayahnya. Nah itu. Termasuk Nabi kita juga tidak bisa merubah akidah pamannya Abu Thalib. Jadi ini bukti bahwa kalau sudah bicara tentang masalah akidah, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dengan tegas Allah katakan di dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kau, wahai Muhammad, tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau sukai, pada siapa yang kau cintai. Walakinnallaha yahdi may yasha. Melainkan Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi plong, tugas kita hanya menyampaikan. Bahkan itulah juga tugas Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ya udah, hidup ini enjoy aja. Kita yang penting kita sampaikan. Kalau ada saudara kita misalnya belum sholat, kita ingatkan untuk dia sholat, kita ajak dia untuk melakukan sholat. Mau diikuti atau tidak, itu ada hidayah atau tidak dari Allah. Nah inilah dia kekeliruan prinsip kelompok-kelompok ekstrim yang mereka memaksakan kehendak, harus begini, harus begitu. Ujung-ujungnya apa? Dengan kata-kata orang gak mau ikut, ujungnya dengan cara kekerasan, dengan cara ngebom lah, dengan cara menebar fitnah lah, menakut-nakuti lah. Itu tidak. Nih, jadi bagi kita hanya menyampaikan. Nah kemudian rukun Islam yang kedua yaitu menegakkan sholat. Dan seperti yang kita tahu bahwa sholat ini dalam ajaran agama Islam, ini adalah hal yang sangat prinsip sekali. Begitu prinsipnya masalah sholat, sampai-sampai Nabi mengatakan, bainar rajuli wal kufri tarkus sholah. Yang membedakan seseorang itu muslim atau non muslim, yaitu sholat 5 waktu atau tidak.
Jadi kalau dia sholat 5 waktu, pertanda bahwa dia adalah orang Islam. Tapi kalau dia tidak sholat 5 waktu, maaf, tidak ada beda dia dengan orang non-muslim. Makanya kalau kita dalam bernegara ini, kita selalu kan mengatakan NKRI harga mati. Maka dalam kita sebagai seorang muslim dan muslimah, sholat 5 waktu harga mati. Tidak ada tawar-menawar. Saya pernah menyampaikan kepada Bapak Ibu, orang yang gak boleh sholat itu, atau orang yang boleh tidak sholat itu 5. 1, non-muslim. 2, anak kecil yang belum baligh. Yang ketiga, orang gila. Yang keempat, orang tidur sampai dia bangun. Dan yang kelima, yang sedang berhalangan haid atau nifas. Hanya 5 inilah yang boleh untuk tidak sholat. Selebihnya dimanapun dan kapanpun sholat itu melekat dengan pada diri kita. Makanya sholat ini banyak sekali kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Nah itu, yang mempersulit itu kita, Pak. Kita manusia inilah yang mempersulit. Dan memang setan itu selalu menggoda kita, menjerumuskan kita dengan cara apa? Dengan cara kita itu digiring menjadi orang yang berlebih-lebihan. Bisa ekstrim kiri, bisa juga berlebih-lebihan ekstrim kanan. Itu cara setan untuk menjerumuskan kita. Nah itu. Kemudian yang ketiga yaitu zakat. Dan zakat ini seperti yang sudah kita ketahui, itu diwajibkan pada jenis harta-harta tertentu. Dan yang kedua, yang sudah mencapai nisab. Nisab itu artinya batas minimal. Nah itu. Jadi kalau seandainya dia belum memiliki harta sampai batas minimal, maka dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Yang pertama, seperti yang kita ketahui, kalau seandainya dia punya emas, kalau emas itu nisabnya itu 85 gram emas. Jadi kalau misalnya punya 10 gram, 50 gram, itu tidak wajib zakat. Nah, begitu sudah punya emas 85 gram, maka wajib keluarkan zakatnya. Dan bagi wanita, kalau emas itu perhiasan yang biasa ia pakai, itu tidak wajib zakat. Walaupun sampai 500 gram, itu tidak. Tapi bagi kita lelaki, mau dalam bentuk emas batangan ataukah dalam bentuk perhiasan, wajib kita mengeluarkan zakatnya. Mengapa? Karena bagi kita lelaki haram hukumnya menggunakan perhiasan emas itu. Nah itu. Kemudian apalagi misalnya kayak onta. Onta itu dia wajib mengeluarkan zakat kalau dia sudah punya 5 onta. Kalau sapi, dia punya 30 sapi, baru keluarkan zakatnya. Nah itu. Kalau kambing, kalau dia punya 30 kambing, baru keluarkan zakatnya. Nah itu. Jadi artinya apa? Orang yang wajib zakat itu memang orang yang sudah hidupnya sejahtera. Begitu pula zakat profesi. Kita punya pekerjaan, lalu kita mendapatkan uang, punya gaji. Kalau uang yang kita dapati itu sisanya, tabungannya sudah mencapai 85 gram, baru wajib mengeluarkan zakatnya. Kalau tidak, ya tidak ada kewajiban zakat. Nah itu ya. Nah kemudian rukun Islam yang keempat yaitu puasa pada bulan Ramadan. Nah saya ingin coba untuk menjelaskan karena kita tinggal menghitung hari ini puasa. Kapan kita puasa? Bapak Ibu,
Kita tahu bahwa dalam kalender itu ada dua macam. Ada namanya kalender Syamsiyah. Syamsiyah, Syamsun, matahari, yaitu berdasarkan peredaran matahari. Ada juga kalender itu namanya Qamariyah, bulan, berdasarkan bulan. Nah, kalender Syamsiyah itulah dia kalender umum. Nah itu yang Januari, Februari, Maret dan sebagainya sampai Desember. Itu namanya kalender Syamsiyah, berdasarkan peredaran matahari. Nah, yang mengeluarkan sinar itu bumi kita, bulan atau matahari? Matahari. Karena itu apa? Yang namanya peredaran matahari pasti bisa ketahuan. Karena dia yang mengeluarkan sinar. Makanya kalau bulan Januari berapa hari coba? 31. Nah, Februari 28, 29. Maret 31. Pokoknya udah ketahuan satu bulan itu tuh. Tapi beda dengan bulan Qamariyah. Kalau bulan Qamariyah itu apa? Berdasarkan sinar matahari yang mengenai bulan. Nah itu. Yang namanya bicara tentang cahaya itu bisa kelihatan bisa tidak. Saya berikan contoh saja ya Bapak Ibu ya. Ini lampu nih. Kita bisa melihat ini karena ada sinar lampu. Ya, sinar lampu ini. Nah, lampu ini yang karena dia yang mengeluarkan sinar, dimanapun keberadaannya bisa dilihat, bisa diketahui. Tapi bicara tentang imbas daripada sinar dari sinar matahari ini, nah ini yang relatif. Sekarang ini, coba waktu subuh. Waktu subuh ini itu berbeda-beda. Sekarang subuhnya berapa? 4 lewat 50 ya, 49, 50. Itu nanti bergeser sampai 4/4 maju mundur. Kenapa? Karena itu tadi. Karena bukan berdasarkan waktu kita, melainkan berdasarkan sinar matahari yang menyinari bumi kita ini. Itu hal yang sama. Makanya Allah mengatakan, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Maka apabila ada di antara kalian berhasil melihat bulan sabit, maka mulailah berpuasa. Dan Nabi juga dengan tegas mengatakan, sumu li ru'yatihi, mulailah berpuasa dengan melihat itu bulan. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah, berlebaranlah juga dengan melihat itu bulan. Fa in humma alaikum, kata Nabi, tapi kalau seandainya samar atau tidak berhasil dilihat, fa akmilul iddata salasina yauman, maka genapkanlah hitungan bulan itu menjadi 30 hari. Berarti kalender Qamariyah itu satu bulannya berapa hari? Bisa 29, bisa 30. Nah itu. Karena itu yang namanya melihat bulan atau yang kita kenal dengan istilah sidang isbat itu dilakukan setiap tanggal 29. Nah, kapan 29? Nanti hari Minggu. Hari Minggu tanggal 10. Itu nanti pemerintah akan melakukan sidang isbat. Akan melaporkan apakah ada satu saja titik dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sana itu di mana? Papua sana ya. Dari Merauke ya. Dari Merauke, dari yang paling timur sampai yang paling barat. Ada satu saja berhasil melihat, berarti besoknya sudah tanggal 1 Ramadan.
maka malamnya kita sudah mulai sholat tarawih. Tapi kalau tidak, apa kata Nabi? Fa'akmilu iddata salasina yoman. Kalau tidak berhasil ada yang melihat, berarti besok itu genapkan menjadi 30. Berarti hari hari tanggal 11 itu bisa jadi tanggal 1, bisa jadi tanggal 30. Jadi tanggal 11 itu bisa jadi tanggal 1 Ramadan kalau berhasil terlihat, tapi bisa jadi tanggal 30 Sya'ban kalau tidak bisa terlihat. Dan hari Senin itu Bapak Ibu, bagi yang biasa puasa, makruh hukumnya puasa. Jadi nggak bagus, jadi jangan puasa. Nah itu namanya yaumus syak. Nah itulah dia. Berarti apa? Ada ketidakpastian di sini. Dan yang menetapkan itu adalah Allah dan Rasul. Ya udah ikuti saja. Karena itu kalau tanya, jadi kapan kita puasa? Bisa Sabtu, bisa Senin, bisa Selasa. Bisa tanggal 11, bisa tanggal 12. Itu. Bagaimana dengan organisasi Muhammadiyah? Kenapa mereka tidak melihat bulan? Itu jawabannya. Mereka hanya menghitung peredaran bulan. Nah itu. Mau terlihat atau tidak terlihat, tidak berlaku bagi organisasi Muhammadiyah. Makanya Yaumus Syak, hari ragu-ragu tadi, itu tidak ada dalam organisasi Muhammadiyah. Maksud saya gini loh, dampaknya begitu kita tidak menggunakan ru'yat tadi, maka kita akan membatalkan apa yang ada di dalam ajaran agama Islam kita ini. Tadi kan saya sebut ada namanya Yaumus Syak. Yaumus Syak itu hari yang tidak pasti. Bisa tanggal 1, bisa tanggal 30. Kenapa? Karena kita menggunakan ru'yat, melihat. Tapi kalau seandainya kita pakai hisab, maka Yaumus Syak yang ditetapkan oleh Nabi ini tidak berlaku. Itu dampaknya. Makanya sebetulnya kenapa umat Islam di mana-mana tetap memperlakukan ru'yat itu, supaya jangan sampai apa yang menjadi ketetapan Rasulullah SAW tadi itu hilang. Ini bicara masalah agama. Ya, jadi ini penjelasan yang Bapak Ibu yang harus pahami. Jangan sampai kita ini kadang-kadang kita ngotot, padahal yang kita ototi itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ada kadang-kadang yang masalah pernah yang saya jelaskan kayak kiblat ya. Kayak kiblat tahan itu Pak, saya pernah tahu gara-gara masjidnya itu nggak dirubah arah kiblatnya Pak, laju dia nggak mau lagi sholat ke masjid itu, dia pindah. Udah gitu bukan hanya itu, lebih parahnya lagi apa? Dia mengatakan nggak sah sholat di masjid itu kalau kiblatnya tidak diukur. Sampai begitunya coba. Ini dampak merentetannya itu ya. Jadi kalau dia itu sudah melenceng dari apa yang diajarkan Allah, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka dia akan ada imbasnya. Ada imbasnya. Jadi rumahnya dekat, nggak mau dia pergi ke masjid ini, dia pergi ke masjid yang lain. Kalau enggak dia sholat di rumah, karena alasan dia tidak sah. Coba. Padahal kalau kita tanya, kenapa tidak sah? Pasti jawabannya apa? Karena arah kiblatnya nggak pas, pasti gitu. Kita balik lagi bertanya sama dia, yang nyuruh ngepasin arah kiblat itu siapa? Yang nyuruh ngepasin itu siapa? Ada dalam Quran, ada dalam hadis yang nyuruh ngepasin? Nggak ada. Nggak ada. Makanya kiblat itu cuma dua macamnya.
ketentuannya. Ada namanya Ainul Ka'bah, ada namanya Jihatul Ka'bah. Ainul Ka'bah artinya apa? Yang melihat langsung itu Ka'bah, maka sholatnya harus ke Ka'bah yang dilihat. Ya, Masjidil Haram sholatnya muter. Kenapa? Karena harus ke Ka'bah. Tapi kalau seandainya bagi yang tidak melihat Ka'bah, cukup jihatul Ka'bah, cukup arah Ka'bah saja. Makanya Masjid Nabawi itu lurus kayak kita seperti gini. Dan ada yang coba ngukur, Bapak Ibu, ngukur, ternyata Masjid Nabawi itu melencengnya 4 derajat. Melenceng. Jadi Masjid Nabawi itu nggak pas ke Ka'bah, ke Masjidil Haram itu. Melenceng 4 derajat. Lumayan itu. 4%, Pak. Melencengnya nggak pas. Pertanyaannya, apakah Masjid Nabawi dirubah kiblatnya? Itu aja. Karena mereka ngerti apa yang diinginkan Allah dan apa yang menjadi ketentuan dari Rasulullah SAW. Makanya plong aja, enjoy aja. Padahal jaraknya Mekah Madinah cuma berapa? Cuma 450 kilo. Melencengnya 4 derajat, 4%. Bagaimana dengan kita Indonesia? 10.000 kilo. Ayo. Yang jarak 400-an aja nggak perlu dipasin karena itu tadi. Makanya yang mempersulit beragama Islam ini ternyata bukan Allah, bukan Rasul. Yang mempersulit adalah kita sendiri yang kadang-kadang berlebih-lebihan. Yang Allah Rasul tidak minta, malah kita bikin aturan-aturan sana. Nah Bapak Ibu, jadi itulah dia. Kita tunggu saja, nanti Kementerian Agama akan mengumumkan apakah tanggal 11 ataukah tanggal 12. Hal yang sama juga kapan Idul Fitri, sama juga. Idul Fitri nanti begitu 29 Ramadan kembali lagi dilakukan sidang isbat, dilihat itu bulan. Kalau terlihat berarti puasa Ramadannya cuma 29 hari. Tapi kalau tidak berhasil dilihat, berarti kita masih menggenapkan puasa Ramadannya menjadi 30 hari. Ada yang bilang, ini udah lebaran kok masih puasa, haram. Nah balik kita bilang, yang haram itu tahu enggak? Yang berlebaran pada bulan puasa. Iya, masih bulan puasa kok udah lebaran. Iya. Iya. Nah ini penjelasan. Tapi ya udahlah. Jangan lagi kita permasalahkan. Karena apa? Ini sudah dikaji dengan tuntas dan sudah dilakukan segala macam upaya, Pak. Untuk bagaimana bisa bareng. Ternyata tetap nggak mau. Ya udah. Nggak mau, nggak bisa dipaksain, Pak. Jadi nggak mau, nggak bisa disatukan, Pak. Jangankan kita ustadz-ustadz biasa, di nasional itu sudah diharap, pemerintah juga sudah turun tangan, ternyata hasilnya nol. Ya udah, bagi kita Pak, memang hidup kita ini untuk berbeda, Pak. Itu prinsipnya. Hidup kita ini untuk berbeda. Jadi tidak bisa kita itu memaksakan kehendak. Kayak pilpres coba. Sampai hari ini kan masih ada yang belum move on. Iya. Kemarin masih demo. Kemarin saya lewat Morotai, tutup. Lagi demo. Morotai itu apa? KPU situ ya. Oh, Bawaslu ya. Yang mana sih Bawaslu kantornya? Oh, lo bukannya itu sekolahan itu. Oh, di situ ya.
Iya, belok ke kiri. Enggak, kantornya yang mana? Di Jalan Morotai itu. Ada hotel, enggak, ada hotel Asoka. Sebelumnya itu kan ada itu. Ada dulu itu kan dia ganti. Bukannya itu sekolahan. Oh, itu disewa sama KPU, Bawaslu ya. Nah itu. Artinya apa? Dan yang serunya lagi, minta dilakukan putaran kedua. Iya. Jadi minta supaya yang menang ini paslon 2 itu didis. Udah gitu dilakukan putaran kedua antara paslon 1 dengan paslon 3. Nah itu. Iya. Nah ini, tapi inilah dia. Tapi bagi kita, ya kita harus legowo, kita harus menerima. Karena memang hidup kita ini memang untuk berbeda-beda. Nah itu. Jadi jangankan perbedaan kapan puasa, kapan lebaran. Berbeda Tuhan juga kita siap untuk menerimanya. Itu prinsipnya. Jangankan cuma perbedaan pilihan paslon 1, 2, 3. Berbeda Tuhan juga nggak ada masalah kok. Kalau kita kayak gitu kita akan plong. Cuma paling nggak apa? Kita prihatin aja di hati. Kok masih belum ada yang masih mau move on gitu. Nah, itu. Sebab begini, kalau saya secara sederhana, kira-kira kalau misalnya paslon 1 dengan paslon 3 mereka melakukan aksi-aksi menuntut yang macam-macam, pertanyaannya paslon 2 yang menang apa mau diem aja? Nggak akan diem kan? Nah ini, ada aksi pasti nanti ada reaksi. Yang jadi korban siapa coba? Kita rakyat juga. Makanya ya udahlah, kita berharap siapapun yang memimpin negara kita yang berhasil menang, semoga itu adalah yang terbaik, baik untuk bangsa negara dan juga baik untuk kita sebagai umat Islam. Udah selesai. Selebihnya kita pasrahkan kepada Allah. Nah, Bapak Ibu, Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa, khususnya bagi kita. Nabi mengatakan, wa Ramadhanu syahru ummati, dan Ramadan adalah bulannya umatku. Nah itu sebabnya kenapa kok kita dengar ada istilah song-song Ramadan, menyambut datangnya Ramadan. Kenapa kok perlu disambut? Dalam rangka kita menyiapkan diri, karena memang bulan Ramadan Nabi katakan syahru ummati adalah bulannya umatku. Dan Ramadan itu menjadi istimewa bagi kita paling tidak karena 5 hal. Pertama, Ramadan itu dikenal dengan panggilan Syahrus Siyam, yaitu bulan puasa. Artinya dari 5 rukun Islam kita, ibadah puasa ini ibadah yang beda. Kalau ibadah itu umumnya dengan cara melakukan sesuatu, justru puasa ini kita dikatakan beribadah pada saat kita tidak melakukan. Ibadah sholat misalnya, ada aktivitas yang kita lakukan, ada rukuknya, ada sujudnya, kita berangkat dari rumah ke masjid. Tapi kalau yang namanya puasa ini, kita justru dikatakan beribadah ketika kita pasif. Yang tadinya biasanya makan minum, kita dikatakan beribadah pada saat kita tidak makan dan tidak minum. Nah itu. Dan ternyata kewajiban puasa ini Allah pilih pelaksanaannya pada bulan Ramadan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Maka barang siapa ada di antara kalian berhasil melihat bulan sabit Ramadan, maka mulailah puasa. Nah ini. Dan puasa ini nggak main-main. Nabi pernah mengatakan, man aftara yawman min Ramadan, barang siapa dia tidak berpuasa 1 hari saja pada bulan Ramadan, min ghairi rukhsatin rakhasallahu biha, tanpa alasan yang dibenarkan oleh Allah, lam yaqdi anhu siyamud dahr,
maka ia tidak akan mampu menebus dosanya dengan cara berpuasa seumur hidup. Na'udzubillah min dzalik. Jadi dosa besar kalau ada orang dia tidak berpuasa karena lalai, karena malas. Beda kalau seandainya dia ada uzur. Nah, uzur antara lain apa? Jatuh sakit, boleh tidak puasa. Atau musafir, dia melakukan perjalanan, boleh tidak puasa. Itu. Apalagi misalnya yang sudah sepuh, umurnya sudah 70 atau 80, sehat, tidak musafir, tapi dia tidak sanggup berpuasa. Disuruh bertahan, jangan makan, jangan minum sampai maghrib, nggak sanggup, bisa lewat nih bapak. Maka apa? Silahkan tinggalkan puasa, ganti dengan membayar apa? Fidyah. Itu dia. Jadi yang kedua, bulan Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Qiyam. Syahrul Qiyam yaitu bulan sholat. Makanya pada bulan Ramadan itu ada tambahan ibadah sholat sunnah, yaitu sholat tarawih. Hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu, dan Nabi mengatakan begini, man qama ramadhana imanan wahtisaba. Barang siapa melakukan sholat tarawih semata-mata karena iman dan berharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, niscaya Allah akan hapuskan dosa-dosanya yang telah lampau. Dan sekaligus ini saya menyampaikan informasi, tahun ini Masjid Al-Furqan kembali one night one juz. Insya Allah satu malam sholat tarawihnya mengkhatamkan 1 juz Al-Quran. Jadi nggak ada kultum-kultuan, nggak ada ceramah-ceramah. Habis sholat isya, kemudian ba'diyah, kemudian langsung mulai sholat tarawih. Jadi rata-rata kalau saya perhatikan itu selesai sekitar jam 9:15. 9:15 selesai. Gitu. Nah itu Syahrul Qiyam. Kemudian bulan Ramadan juga disebut sebagai apa? Syahrul It'am. Syahrul It'am yaitu bulan untuk memberi makan. Nabi mengatakan man aftara shaiman, barang siapa memberikan makan kepada orang berpuasa, falahu mislu ajri min ghairi ayyan qusa min ajri syai'un. Allah akan berikan kepada dia pahala sama dengan pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi sedikit pun pahalanya. Jadi ini bulan kepedulian ya. Silakan kalau seandainya kita punya lapang rizki, kita berbagi. Itu bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi bulan Ramadan ini dipilih sama Allah untuk Allah turunkan itu Al-Quran. Makanya Bapak Ibu, bagi kita yang sehat, paling tidak kita punya tekad, ya Allah ya Tuhanku, saya harus berkeinginan ya Allah ingin khatam Quran pada bulan Ramadan ini. Jadi punya tekad untuk mengisi Ramadan dengan membaca Al-Quran ya. Nah itu. Dan kalau di mazhab Imam Hanafi, memang salah satu sunnah Ramadan itu tarawihnya itu mengkhatamkan Quran. Itu. Karena memang Ramadan itu adalah bulan Quran. Kemudian apa? Bulan Ramadan juga dikenal sebagai Syahrul Ghufran, bulan ampunan. Jadi intinya bulan Ramadan itu adalah bulan untuk kita beribadah. Kalau boleh saya katakan 11 bulan kita ini sudah ngaji, kita ini belajar menambah ilmu. Kapan kita amalkan ilmu yang kita dapati? Itulah dia momentumnya bulan Ramadan. Nah,
Makanya kalau boleh usul selama bulan Ramadan liburin aja lah pengajian ini. Ya, kita libur. Libur ngupi ya. Ya. Kenapa? Kita kan malamnya full. Jadi kita terawih, libur. Dan Al-Furqan kami liburkan. Jadi selama Ramadan pengajian itu ditiadakan, pengajian subuh. Karena kita kan sudah full untuk melakukan ibadah banyak aktivitas. Bukan berarti kita nggak belajar ya tetap, tetapi lebih fokus untuk kita mengamalkan dari ilmu yang kita dapat. Masa ngaji terus kapan mau ngamalinnya? Nah, Ramadan adalah momentum untuk mengamalkannya. Nah, itu. Makanya saya katakan Bapak Ibu, yang pakai kultum kalau terawih itu cuma Indonesia Raya Merdeka Nusantara Bahtera Sejahtera. Di negara lain nggak ada itu kultum itu. Mereka isi full untuk sholat. Dan kalau sudah masuk 10 terakhir bulan Ramadan, selain terawih mereka juga melakukan tahajud. Nah itu. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita, agar kita diberikan kesehatan lahir dan batin, sehingga kita insya Allah mampu melakukan aktivitas dan meningkatkan ibadah kita semata-mata lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Demikian Bapak Ibu sekalian penjelasan yang kita dapatkan. Namun demikian, andai kata ada yang ingin bertanya, saya persilakan, khususnya mungkin terkait dengan bulan puasa, terkait dengan penentuan memulainya puasa dan yang lain-lain.